Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar mengenai jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis bisa kita hitung kalau titiknya terletak di luar garis. Misalkan ibu punya titik A dan garis G. Jadi misalkan ini adalah titik A, lalu ibu punya ini adalah garis G. Jadi yang pertama, itu titik A harus terletak di luar garis G. Yang dinamakan jarak titik ke garis, itu merupakan garis hubung yang paling pendek dari titik tersebut ke garis. Nah, kalau dari titik A ke garis G, ini garis hubung yang paling pendek kalau dari titik A dibuat tegak lurus ke garis G. Tegak lurus ke garis G, titik potongnya misalkan dia dinamakan titik A aksen. A aksen ini kita namakan dia proyeksi titik A pada garis G. Jadi titik A aksen merupakan proyeksi titik A pada garis G. Proyeksi itu berarti harus dibuat tegak lurusnya. Jadi titik nanti garis AA aksen akan tegak lurus garis G. Maka AA aksen ini merupakan jarak dari titik A ke garis G. Gimana untuk menghitung jarak titik A ke garis G? Untuk menghitungnya kita punya beberapa langkah. Ini ibu tuliskan dulu langkah-langkahnya ya. Jadi langkah-langkah untuk menghitung. Langkah-langkah untuk menghitung jarak titik A ke garis G. Ketika di soal nantinya, titiknya mungkin bukan titik A dan garis G-nya pun mungkin garis yang lain. Yang pertama, langkah yang pertama adalah proyeksikan titik A ke garis G. Misalkan kita namakan proyeksinya itu adalah titik A aksen. Jadi titik A aksen ya kita namakan. Lalu yang kedua, hubungkan titik A ke ujung-ujung garis G. Ke ujung-ujung garis G sehingga didapat, ini sehingga ya ibu coret nih, ibu salah tulis, sehingga didapat bangun segitiga. Jadi bangun datar segitiga. Ketika kamu dapat bangun datar segitiga, maka langkah yang ketiganya kita amati apakah segitiga tersebut merupakan segitiga khusus atau bukan. Jadi yang kedua, jika segitiganya merupakan segitiga khusus, jadi kalau dia segitiga khusus itu artinya dia segitiganya siku-siku atau sama kaki atau sama sisi. Maka menghitung jaraknya itu kita menggunakan luas segitiga. Luas segitiga itu dia kan alas kali tinggi bagi 2. Jadi kita menggunakan luas segitiga dengan alas dan tinggi yang berbeda. Kalau dia segitiganya bukan khusus, berarti dia merupakan segitiga sembarang. Ini segitiga sembarang berarti ketiga sisinya tidak sama panjang. Kalau dia segitiga sembarang, menghitungnya bisa 2 cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan
dia dari persamaan Pythagoras. Jadi persamaan Pythagoras. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan aturan kosinus. Terlebih dahulu, baru kemudian kita menggunakan perbandingan trigonometri untuk sinus. Biasanya lebih mudah menggunakan Pythagoras ya. Tapi soal untuk segitiga sembarangnya biasanya agak jarang. Lebih sering dia menggunakan segitiganya segitiga khusus. Nah, contohnya ini, misalkan Ibu punya seperti ini contohnya. Yang pertama diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak dari titik B ke garis CE. Jadi ini yang pertama dulu ya. Kita jawab yang pertama. Untuk yang A, berarti kita mau menghitung jarak dari B ke garis CE. Dari B ke garis CE. Ibu gambarkan dulu kubusnya. Mudah-mudahan tidak terlalu miring ya. Berarti ini ibu gambar dulu. Baru kita gambar bagian kubus yang tidak nampaknya. Ini kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Rusuknya dia 6 cm. Rusuknya 6 cm. Nah, garis CE itu ada di dalam kubus. Garis CE ada di dalam. Ini Ibu ganti dulu warna pennya ya. Berarti garis CE ada di dalam kubus. Garis CE merupakan diagonal ruang. Nah, ini garis CE-nya. Lalu dari B, langkah yang pertama tadi kita cari dari B buat proyeksinya ke garis CE. Proyeksinya di mana? Kita tidak tahu di mana. Belum tentu juga di tengah. Nah, kita anggap misalkan di sini. Nah, ini misalkan dia titiknya dia di sini. Ini titik proyeksinya misalkan ini ya. Proyeksinya misalkan Ibu buat dia di titik sini. Ini Ibu namakan misalnya B aksen. Ini jadi B aksen. Nah, ini B aksen Ibu hubungkan ke titik B. Lalu ujung-ujung garis CE itu titik E dengan titik C. Kita hubungkan dengan titik B, berarti BC, lalu kita hubungkan lagi dengan E, berarti BE. Maka didapat bangun segitiganya itu adalah BEC. BEC ini kalau kamu lihat dia merupakan segitiga siku-siku. Jadi segitiga siku-siku dia di B. Kita pindahkan gambarnya dia. Jadi ini merupakan segitiga BEC. Siku-siku dia di B. Siku-siku di B. Untuk menghitungnya pindahkan ke bangun datar biar lebih mudah melihatnya. Ini Ibu pindahkan ke sini. Siku-siku dia di B. Ini panjangnya, ini titik E dan ini titik C. CE merupakan diagonal ruang. Diagonal ruang kalau rusuknya 6 berarti dia akan jadi 6 akar 3. BC dia rusuk kubus jadi panjangnya 6. BE itu diagonal bidang berarti karena rusuknya 6 dia jadi 6 akar 2. Dia 6 akar 2. Lalu dilihat lagi di sini. Ini dari B kita ambil proyeksinya. Tadi berarti tegak lurus ke garis CE. Ini kalau udah dibangun datar dia akan gambarnya. Ini akan tegak lurus. Ini B aksen. Yang mau kita hitung panjang BB aksen. Karena dia merupakan segitiga khusus, maka menghitungnya menggunakan luas segitiga. Menghitungnya betul di sebelah sini ya. Jadi kita menghitung menggunakan luas segitiga BEC dengan alas dan tinggi yang berbeda. Jadi yang pertama boleh alas dan tingginya yang berbeda. Kalau Ibu ambil alasnya CE, tingginya harus tegak lurus alas, berarti tingginya BB aksen. Kalau Ibu ambil alasnya BC, maka yang tegak lurus
dengan BC adalah BE. Jadi ini tingginya akan BE. Jadi yang pertama Ibu ambil dia alasnya CE, tingginya BB aksen, alas kali tinggi bagi 2. Lalu Ibu ambil juga alasnya BC, tingginya BE bagi 2. Ini dilihat ya. Berarti alas kali tinggi bagi 2. Tadi kan kalau dia segitiga khusus, gunakan luas segitiga dengan alas dan tinggi yang berbeda. Alasnya harus tegak lurus tingginya. Nah, panjang CE itu dia 6 akar 3. Panjang BB aksen kita belum hitung, kita belum tahu ya, bagi 2. Lalu panjang BC itu dia 6, panjang BE itu 6 akar 2 bagi 2. Untuk menghitungnya, kita gunakan kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi, kalau kamu mau bagi dengan kali, berarti sama-sama ini Ibu kali 2. Ibu kali 2 berarti ini akan sama-sama kali 2 ya, kedua ruas. Lalu Ibu bagi dengan 6. Ini bagi dengan 6. Maka didapat nih, dia akan menjadi di ruas kiri tinggal akar 3 kali BB aksen itu akan sama dengan 6 akar 2. Lalu jadi BB aksen itu akan sama dengan 6 akar 2 dibagi akar 3. Nah, untuk menyederhanakannya, kalikan pembilang dengan penyebut sekawan dari penyebut. Berarti kalikan akar 3 per akar 3. 6 akar 2 kali akar 3, bentuk akarnya kita kalikan, jadi ini sama dengan 6 akar 6 dibagi akar 3 kali akar 3 itu 3. 6 bagi 3 hasilnya 2, maka jawabannya menjadi 2 akar 6. Ini untuk yang pertama. Jadi untuk menghitung jarak dari B ke C, B ke garis CE itu proyeksinya lebih mudah menghitungnya, pindahkan ke bangun datar. Ini bangun datar khususnya kebetulan didapat adalah siku-siku. Nah, yang kedua, noasi yang kedua maksud Ibu nomor 1 yang B, kita mau menghitung jarak titik C ke garis GO. O-nya itu merupakan titik tengah dari diagonal AC. Ini Ibu buat sekarang yang C-nya ya. Ini yang B, 1B. Ibu gambar kubusnya terlebih dahulu. Panjang rusuknya masih 6. Ini kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kita mau menghitung panjang dari titik C ke garis GO. GO-nya itu, O-nya merupakan titik tengah AC. O titik tengah AC berarti ada di tengah-tengah seperti ini. Ini ya, Ibu buat dulu. Tengah-tengahnya berarti ini titik O, ini garis GO. Dari C, langkah yang pertama kita buat proyeksinya ke garis GO. Di mana letak proyeksinya? Nah, kita anggap misalkan dia di sini. Ibu namakan dia C aksen. Ini dihubungkan. Ujung-ujung garis GO itu titik O dengan garis G. Berarti segitiga yang kita dapat adalah segitiga COG. Segitiga COG itu kebetulan dia siku-siku di C. Dia siku-siku di C. Ibu pindahkan ke bangun datar, bentuknya akan seperti ini. Ketika pindahkan harus dengan bentuk sebenarnya ya. Berarti kalau dia siku-siku, kamu gambar siku-siku. Ini siku-sikunya dia di C. Ini titik C, ini titik G, dan ini titik O. Panjang GO itu 6. Panjang GO lagi. Panjang GC dia 6. Panjang GC 6. Panjang OC itu panjangnya setengah AC.
AC itu diagonal bidang, berarti setengah dari 6 akar 2. Berarti panjangnya menjadi 3 akar 2. Ini panjangnya 3 akar 2. Berapa panjang GO? Panjang GO ketika Ibu jelaskan jarak titik ke titik, GO itu berarti jarak titik sudut ke titik potong diagonal bidang di depannya. Jadi panjang GO itu setengah A akar 6. Karena panjang rusuknya 6, berarti setengah kali 6 akar 6. Rumusnya itu dia setengah A akar 6. Jadi ini panjangnya 3 akar 6. Ini panjangnya 3 akar 6. Dari titik C kita cari proyeksinya. Ini proyeksinya dibuat tegak lurus. Ini tegak lurus. Ini Ibu namakan dia, ini yang C aksennya. Yang mau kita hitung CC aksen. Karena dia segitiganya merupakan segitiga khusus, maka kita menggunakan luas segitiga dengan alas dan tinggi yang berbeda. Alas dan tinggi yang berbeda. Kalau Ibu ambil alasnya GO, maka tingginya harus tegak lurus dengan alas. Berarti tingginya harus CC aksen. Jadi alasnya GO, tingginya CC aksen, kita bagi 2. Alas kali tinggi bagi 2. Lalu kalau Ibu ambil alasnya CO, maka tingginya harus tegak lurus, berarti tingginya akan CG. Jadi ini panjang CO kali CG bagi 2. Nah sekarang kita hitungnya ya. Panjang GO berarti 3 akar 6. Panjang CC aksen kita belum hitung, jadi ini CC aksen, ini bagi 2. Ini akan sama dengan panjang CO itu 3 akar 2. Panjang CG dia 6 bagi 2. Nah, sekarang Ibu ganti dulu warna pennya ya. Kedua ruas kita bagi atau kita kali dengan bilangan yang sama. Sama-sama dikali 2. Sama-sama dibagi 3. Nah, ini ya. Maka di ruas kiri tinggal akar 6 kali CC aksen. Di ruas kanan tinggal ini akar 2 kali 6. Ibu tulis menjadi 6 akar 2. Lalu panjang CC aksen akan menjadi 6 akar 2 dibagi akar 6. Rasionalkan. Rasionalkan berarti pembilang dan penyebut kalikan dengan akar 6. Jadi panjang CC aksen itu akan sama dengan 6 akar 2 bagi akar 6 kali akar 6 per akar 6. Jadi ini hasilnya 6 akar 12, akar 2 kali akar 6 itu akar 12 nya, dibagi 6. 6 bagi 6 coret ya. Nah akar 12 itu disederhanakan jadi akar 4 kali 3. Jadi akar 4 itu 2, akar 3. Jadi jawabannya panjangnya 2 akar 3 jarak dari titik C ke garis GO. Ini Ibu tulis ya. Kita minta C ke GO. Nomor 1 yang C, itu kita lihat dulu soalnya. Nomor 1 yang C itu dia minta tentukan jarak dari titik G ke garis HE. Jarak titik C ke garis HE. Ini nomor 1 yang C. Jadi nomor 1 yang C, kita mau menghitung jarak G ke garis HE. Berarti Ibu gambar lagi kubusnya ya. Ini setiap soal kalau gambarnya disatukan nanti akan tidak nampak. Makanya setiap bagian Ibu gambar kubusnya dia terpisah. Dan lebih mudah menghitungnya itu jika sudah kita pindahkan ke bangun datar segitiga akan terlihat dia. Jadi ini rusuknya dia 6. Kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H. Kita mau menghitung jarak dari G ke garis HE. Garis HE ini yang ini, lurus. Nah, ini dari G diproyeksikan ke HE, itu tepat tegak lurusnya di titik H. Berarti jaraknya sudah langsung dapat. Ini karena proyeksi G
proyeksinya itu dari proyeksi titik G ke garis H, ke garis HE maksud ibu ya, itu sama aja titik H. Jadi jaraknya itu dia sama saja GH. Jadi GH ini dia jarak dari titik G ke garis HE. Jadi berapa panjangnya? Dia panjangnya 6. Ini soal yang nomor 1 yang C. Nomor 2 itu kita punya di sini diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD dengan panjang rusuk 8 cm, panjang rusuk alas 8 cm dan panjang rusuk tegak 8 cm. Tentukan jarak titik C ke garis TA. Dia minta jarak titik C ke garis TA. Ini nomor 2 ya, ibu gambar sebelah sini, mudah-mudahan tidak terlalu panjang dia. Ini nomor 2. Kalau 5 segi 4 beraturan berarti alasnya akan berbentuk persegi. Gambarnya kita bidang alas terlebih dahulu. Lalu cari titik potongnya. Tarik garis tinggi. Hubungkan dengan titik sudut alas. Ini 5 segi 4 beraturan TABCD. Panjang rusuk alas itu 8, berarti panjang AB 8, panjang BC 8. Panjang rusuk tegaknya itu TA, TB, TC, TJ itu juga 8. Dia minta menghitung jarak dari titik C ke garis TA. Ibu ganti dulu warna pennya ya. Ini dari C ke TA berarti kita tinggal buat dia tegak lurusnya. Dari C ke garis TA dibuat tegak lurusnya. Ini anggap tegak lurusnya sini ibu namakan C aksen. Jadi C aksen itu proyeksi titik C ke garis TA. Nah, ketika kita mau menghitungnya, berarti ujung garis TA itu titik T dengan A. Maka segitiga yang kita pakai itu adalah segitiga TAC. Dia merupakan segitiga apa? Segitiga sama kaki. Karena dia punya yang sama panjang itu adalah TA dengan TC. Kita gambar dengan bentuk sebenarnya. Bentuk sebenarnya kan sama kaki dia seperti ini. Ibu pindahkan ini. Ini titik T, titik A, dan titik C. Ini panjangnya 8. Ini panjangnya 8. Ini diambil tegak lurusnya. Proyeksinya, berarti ini C aksen. Berapa panjang AC? Panjang AC itu diagonal bidang dari persegi ABCD. Maka dia panjangnya 8 akar 2. Karena segitiga khusus, maka kita ambil alas dengan tinggi yang berbeda. Kalau alasnya TA, maka tingginya akan CC aksen. Kalau alasnya AC, maka tingginya harus tegak lurus AC. Tingginya berarti diambil dari titik T. Misalkan ibu namakan ini panjangnya TO ya, tingginya. Ini tingginya ibu namakan TO. Berarti TO akan dibuat di sini. Ini TO. Ini titik O. Nah, berapa panjang TO? Panjang TO berarti kita hitung dulu panjang TO. Panjang TO gunakan Pitagoras, berarti TO kuadrat itu akan sama dengan TC kuadrat dikurang panjang OC kuadrat. TC kuadrat berarti 8 kuadrat kurang OC itu panjangnya setengah dari panjang AC. Berarti panjangnya akan 4 akar 2 kuadrat. Nah, kita gunakan ya. Menggunakan FBB berarti ini 4 kali 2, 8-nya dikuadratkan, dikurang ini diuraikan, dikurang ya. Ibu salah tulis ini. Ibu hapus dulu. Berarti ini dikurang. Ini dikurang 4 akar 2 dikuadratkan menjadi 4 kuadrat kali 2. Jadi ini panjangnya menjadi 4 kuadrat kali 2 kuadrat dikurang 4 kuadrat kali 2. Keluarkan faktor yang sama, 4 kuadrat
Ini akan menjadi 2 kuadrat kurang 2. Nah ini Ibu pindahkan ya. Jadi hasilnya dia akan menjadi panjang TO kuadrat, ini 4 kuadrat, 4 kurang 2, jadi 4 kuadrat kali 2. Jadi panjang TO dia 4 akar 2. Panjang TO 4 akar 2. Maka untuk menghitungnya kita gunakan luas segitiga TAC dengan alas dan tinggi yang berbeda. Pertama ambil alasnya TA, tingginya itu CC aksen bagi 2, lalu kita ambil alasnya AC, tingginya TO bagi 2. Nah ini bagi 2 ruas kiri dengan ruas kanan udah Ibu sederhanakan ya. Ini udah Ibu sederhanakan. Jadi panjang TA-nya 8, CC aksennya kita mau hitung, panjang AC-nya 8 akar 2, panjang TO-nya 4 akar 2. Ini kedua ruas sama-sama Ibu sederhanakan nih. Ibu bagi dengan 8. Jadi panjang CC aksen itu akan sama dengan akar 2 kali akar 2 dia 2. Jadi 4 kali 2. Panjang CC aksennya dia akan sama dengan 8 cm. Nah, ini untuk soal yang nomor 2. Mudah-mudahan sampai sini kalian mengerti jarak dari titik ke garis. Jadi diingat ya, jarak titik ke garis ada beberapa langkah yang harus kamu ingat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.